Selamat malam Pak Teddy, saya Dinyati Astari dari kelas M3. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear berganda, yaitu tentang kasus keuangan dengan mata kuliah statistik bisnis yang akan dijelaskan oleh saya. Baik, selanjutnya eh, ini adalah judul penelitiannya. Yaitu yang pertama pengaruh dividen payout ratio, growth opportunity, tangibility, size, dan debt to assets ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh dividen payout ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh growth opportunity terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh tangibility terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh size terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya, apakah terdapat pengaruh debt to assets ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya, tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk menguji pengaruh dividen payout ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk menguji pengaruh growth opportunity terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh tangibility terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, untuk menguji pengaruh size terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, untuk menguji pengaruh debt to assets ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu ada manfaat praktis. Dalam manfaat praktis ini termasuk emiten pada BEI, yang kedua investor di BEI, yang ketiga regulator atau OJK, dan selanjutnya ada manfaat teoritis, yaitu termasuk teoritis yang pertama pengembangan teori profitability dan struktur modal, yang kedua peneliti berikutnya. Selanjutnya, di sini ada hipotesis. Yang pertama, terdapat pengaruh positif dividen payout ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, terdapat pengaruh positif growth opportunity terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, terdapat pengaruh positif tangibility terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, terdapat pengaruh positif size terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, terdapat pengaruh negatif debt to asset ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia.
Selanjutnya di sini ada model penelitian di mana dividen payot rasio itu adalah X1, growth opportunity itu adalah X2, yang ketiga tangibility itu adalah X3, size disebut X4, debt to asset ratio itu adalah X5, dan ini adalah profitability atau disebut dengan Y. Ini adalah data-data semua yang ada di yang saya buat itu adalah 20 perusahaan. Di sini ada PT Ali, PT Adi, yang ketiga itu ada PT Adro, PT Akra, PT ASI, dan seterusnya sampai 20. Di sini ada datanya. Nanti saya akan tampilkan Excel-nya. Nah, ini adalah tabel untuk data deskriptifnya yang ROA. Jadi di sini semua datanya dalam 20 perusahaan tersebut dari 2010 sampai 2013. Di sini ada data deskriptif untuk yang DPR. Ini data-datanya. Ini yang untuk data deskriptif size untuk 20 perusahaan juga dari 2010 sampai 2013. Ini ada datanya. Ini untuk ROA, ini tangibility. Ini untuk data deskriptif untuk 20 perusahaan dari emiten, DAR, ROA, DPR, GO, FATA, dan size. Ini adalah satu-satu dijadiin satu untuk 20 perusahaan. Ini selanjutnya adalah langkah-langkah regresi SPSS. Baik, untuk kita menguji SPSS, kita copy dari datanya dari Excel kita untuk 20 perusahaan kita copy. Lalu lanjut kita ke SPSS, kita paste, kita rapikan dulu, dan kita masuk ke dalam variabel view untuk mengubah judulnya, yaitu kita copy untuk yang judul saja dari data deskriptifnya. Lalu kita paste dan kita jadikan ke bawah, lalu kita copy dan kita paste ke dalam SPSS. Ini di sini saya lupa size-nya, kita ubah size. Lalu agar datanya kita agak banyak, angkanya kita ubah menjadi 4 saja. Kita jadikan 4. Lalu kita kembali ke data view-nya. Lalu lanjut transform. Sebentar, kita masuk dalam analyze, regression, langsung linear. Lalu ROA kita masukkan sebagai dependent, dan selain itu kita masukin ke dalam independen. Kita pindahin semuanya ke dalam independen. Lalu kita masuk statistik. Kita checklist 3 ke bawah dan 2 semua kita checklist. Lalu all close. Langsung continue. Dan plots itu 2 dari atas kita masukin ke bawah, 2 dari bawah kita masukin ke atas. Lalu kita checklist 2 histogram dan selainnya itu langsung continue, langsung lanjut ke plots, terus langsung unstandarized. Kita klik save atau OK. Lalu di sini sudah ada data untuk deskriptif, statistiknya, regression, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke dalam analyze regression lagi. Lalu kita klik linear, kita keluarkan semuanya karena kita mau tes untuk run testnya.
dan statistik kita buang segala checklistnya, dan all class juga langsung continue, langsung lanjut plots kita kembalikan, zpred, histogram kita buang checklistnya, lalu save kita buang standardize, langsung continue, sudah kosong semuanya, lalu kita close saja. Sekarang untuk kita tes run testnya itu kita masuk ke dalam non-parametric test, langsung kita masuk run test, kita masukin unstandarized-nya, lalu kita klik OK. Di sini sudah ada scatter plots-nya di data-datanya, dan di situ ada hasil run test-nya. Selanjutnya kita masuk ke analyze lagi dan kita klik regression, lalu kita masuk ke dalam non-parametric, kita untuk simple sampel KS-nya kita masukin row-nya kita masukin, lalu kita klik OK, dan di situ sudah ada NPAR test. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam transform, lalu kita mau menguji learn-nya di sini kita tidak boleh memakai spasi, jadi ln underscore ratio, lalu kita pilih arithmetic, langsung ln, kita masukin unstandarized, langsung titik bintang 2 dan angka 2, lalu kita oke kan. Nah, ini adalah hasil untuk learn atau learn ratio. Lalu ini kita selanjutnya untuk menguji absolute. Nah, kita buang learn ratio-nya, kita ubah menjadi ABS ratio. Lalu kita hapus, kita pilih menjadi ABS, lalu kita masukkan standardized-nya, lalu kita masukin, kita langsung oke kan, dan ini adalah hasil ABS ratio-nya. Ini adalah variabel view-nya, kita tambahin untuk learn dan ABS-nya menjadi 4 juga. Lalu di sini adalah datanya, udah ada learn dan ABS. Lalu kita save. Saya save ke dokumen, yaitu UAS statistik SPSS. Lalu kita save. Karena saya sudah punya datanya, jadi ya tidak apa-apa lah, kita save lagi. Selanjutnya untuk hipotesis 1 terdapat pengaruh positif dividen payout ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Di sini kita sudah melihat untuk hipotesisnya 0,95 di tengah dan 0,5 di sebelah kanan, itu terdapat pengaruh positif. Selanjutnya, hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh positif growth opportunity terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Di sini juga ada diagramnya. Ini adalah untuk hipotesis yang ketiga, yaitu terdapat pengaruh positif tangibility terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Di sini ada 0,95 di tengah, dan di sebelah kanan itu adalah 0,5. Nah, di bawah ini adalah 1,77093.
Ini selanjutnya adalah hipotesis yang keempat, yang itu terdapat pengaruh positive size terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Ini masih sama ya. Selanjutnya hipotesis yang kelima itu yaitu ada terdapat pengaruh debt to assets ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Ini yang hipotesis yang kelima, terdapat pengaruh negatif debt to asset ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Karena ini negatif, jadi hasil 0,05 kita letak di sebelah kiri dan kita buat 1,7709-nya itu negatif. Nah, ini adalah uji asumsinya dari SPSS kita yang tadi, yaitu di mana Kolmogorov Smirnovnya 0,185, dan Saintesnya itu adalah 0,072, di mana hasilnya itu disebut data normal, dan Darwin Watson itu adalah dua ujinya kita mendapat hasil 2,220, yang saintesnya kita dapat 1,991. Dan di sini keterangannya adalah hasilnya ada autokorelasi karena dia di atas 0,05. Dan di sini ada rantesnya, itu ada 0,689. Lalu saintesnya ada 0,491. Di sini karena di atas 0,05, itu adalah tidak ada autokorelasi. Selanjutnya di sini ada DPR, ada Go, ada tangibility, ada size, ada DAR. Itu dari X1 sampai X5 tidak ada multikolinearitas. Selanjutnya ini ada DPR, Go, tangibility, size, dan DAR dari X1 dan X5. Itu adalah uji heteroskedastisitas atau uji Glaser. Itu adalah 0,404 sampai min 0,305, dan uji saintesnya itu 0,692 sampai 0,765, tidak ada heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas menggunakan uji part. Yang pertama DPR sampai DAR dari X1 sampai X5, dan ini angkanya dari 0,176 sampai 0,264, dan saintesnya itu dari 0,863 sampai 0,795, dan di sini keterangannya tidak ada heteroskedastisitas. Ini adalah hasil uji hipotesis, yaitu ini di sini ada judulnya variabel unstandardized coefficient, standardized coefficients, TF hitung signifikan dan hasilnya. Yang pertama itu ada konstan, kita mendapatkan 0,72. 0,72 itu tidak signifikan. Lalu DPR atau disebut dengan X1 itu adalah 0,088, dan signifikannya kita dapat 0,389, itu tidak signifikan. Go disebut menjadi X2 yaitu 0,077 unstandardized-nya. Signifikannya itu adalah 0,978, disebut tidak signifikan. Selanjutnya tangibility atau disebut X3, unstandardized-nya itu adalah 0,016, dan tes signifikannya itu adalah dapat 0,858, hasilnya itu disebut tidak signifikan. Size-nya itu disebut X4,
di mana standarized-nya itu adalah 0,009, dalam tes signifikannya itu adalah 0,858, disebut tidak signifikan, sama yang seperti di atas. Yang DAR itu adalah disebut X5, di mana unstandarized-nya itu adalah min 0,309, dan signifikannya kita mendapatkan 0,858, itu signifikan. Dan selanjutnya ada uji model yang di bawahnya itu ada ANOVA. ANOVA-nya kita dapat tes signifikannya 0,30, disebut signifikan, dan ADJ R2 itu adalah 0,3929. Selanjutnya ini adalah hasil uji hipotesis. Uji hipotesis kita yang tadi, kita masukin ke dalam sini, di mana ada X1 sampai X5, dan di sini ada hasilnya 0,191, 0,05, 0,37, dan 0,139 sebagai size atau X4. Lalu di sini ada keterangannya itu Y 0,72 ditambah 0,88 X1 tambah 0,07 X2 tambah 0,16 X3 tambah 0,009 X4 dikurang 0,309 itu sebagai X5. Baiklah, sekian dari saya, Dinety Astari. Eh, Sampai jumpa Pak Teddy. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam.